Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Teknik Prodi Informatika akan menjelaskan mengenai tugas kami dari kelompok 1 yang berjudul Analisis Desain Antarmuka Website Tokopedia. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kami yang dimulai dengan saya Nurulwan Saputri dengan NIM 236500005 dan rekan-rekan saya. Dan saya Yayu Ferdian dengan NIM 236500014 dan saya Tinatun dengan NIM 236500003 dan saya Andarda Saputri 236500026. Halo guys, perkenalkan nama saya Tinatun dengan NIM 236500003. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Analisis Desain Antarmuka Website Tokopedia. Sebelum itu, apa sih Tokopedia itu? Tokopedia adalah aplikasi web dengan jenis web e-commerce ensiklopedia atau rangkuman toko-toko online shop di Indonesia dengan wujud seperti mall belanja berbasis online di mana para penjual mitra dengan para pembeli customer yang memungkinkan terjadinya suatu transaksi jual beli secara online dengan lebih aman dan nyaman. Di dalam Tokopedia ada 16 prinsip utama user interface. Yang pertama itu adalah user compatibility, yaitu interface dapat dianalogikan sebagai sampul atau cover dari sebuah sistem yang akan dilihat oleh user. Yang kedua adalah workflow compatibility. Dalam sebuah aplikasi, software engineer harus memikirkan urutan-urutan dari pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Yang ketiga adalah test compatibility, yaitu sebuah aplikasi yang bersampulkan antarmuka harus mampu membantu user dalam menyelesaikan tugasnya. Yang keempat adalah product compatibility, di mana antarmuka dari suatu aplikasi harus sesuai dengan sistem yang asli. Yang kelima adalah konsistensi, yaitu software engineer harus memikirkan hal-hal yang bersifat konsisten dalam merancang sebuah aplikasi. Yang keenam adalah familiarity, yaitu salah satu sifat dasar manusia adalah mudah mengingat hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatkannya. Yang ketujuh adalah simplicity, yaitu kesederhanaan perlu diperhatikan dalam membangun suatu antarmuka. Yang kedelapan adalah direct manipulation, yaitu salah satu sifat dasar user adalah suka merubah atau memiliki rasa bosan. Yang kesembilan adalah kontrol, yaitu prinsip kontrol ini dia berhubungan dengan tingkat konsentrasi user yang selalu berubah-ubah. Yang kesepuluh adalah what you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihat. Contoh penerapannya adalah apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor pada saat mencari data. Yang ke-11 adalah flexibility, yaitu fleksibel merupakan bentuk dari solusi data menyelesaikan masalah. Software engineer harus membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Yang ke-12 adalah responsiveness atau yaitu setelah user memasukkan suatu inputan atau data ke dalam aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberikan tanggapan atau respon dari hasil dari data yang diinputkan. Yang ke-13 adalah invisible technology, yaitu penambahan hal yang baru. Aplikasi yang dibuat hendaknya memiliki kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihannya itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya. Yang ke-14 adalah robustness atau sopan santun. Tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan yang diinginkan. Yang ke-15 adalah protection atau keamanan. Protection yang dimaksud adalah user merasa nyaman dan tetap merasa nyaman ketika dia melakukan kesalahan. Yang terakhir yaitu 16, use of learning
and ease of use adalah kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Sesudah mempelajari user dengan mudah dan cepat dalam menggunakan software tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya kita ke materi kedua. Halo guys, saya Yayu Ferdian dengan NIM 23650014. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kami, yaitu analisis desain antarmuka website Tokopedia, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya di sebelum video ini. Saya akan menjelaskan bagian dari menu tampilan website pada Tokopedia. Yang pertama itu nama dan logo. Tokopedia, nama yang sangat bagus dengan menggabungkan ensiklopedia toko-toko seperti mal belanja online, yaitu wadah yang mempertemukan si penjual barang atau toko dengan si pembeli barang. Yang kedua yaitu notifikasi. Berikut ini adalah pop-up yang menanyakan user atau pengguna apakah ingin mendapatkan notifikasi di hardware-nya atau tidak. Hal ini sangat membantu user yang pertama kali mengunjungi website ini, agar user awal dapat memilih apakah ia akan menerima notif dari Tokopedia atau tidak. Selanjutnya masuk pada poin berikutnya, yaitu tampilan website Tokopedia. Di sini merupakan gambar tampilan website pada Tokopedia. Jika kalian pertama kali mengunjungi website ini, akan disuguhkan dengan desain tata letak yang simpel namun elegan dengan dominan warnanya putih dan hijau, seperti yang dapat kalian lihat pada gambar ini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya setelah video ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo guys, nama saya Nanda Erda Safitri dengan NIM 23650026. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kami, yaitu analisis desain antarmuka website Tokopedia. Masuk pada materi yang saya jelaskan mengenai website yang dinamis. Website Tokopedia memiliki database serta pemrograman yang kompleks sehingga terdapat interaksi antara antarmuka atau interface dengan pengguna atau user atau responsiveness, dan sering adanya update-update konten seperti event-event yang terus bermunculan. Berikutnya, sistem menu. Pada bagian header page website Tokopedia terdapat menu-menu penting yang dibutuhkan oleh para pengguna web, seperti pilihan download Tokopedia app untuk mengunduh aplikasi Tokopedia, tentang Tokopedia, mitra Tokopedia, mulai berjualan, promo, dan Tokopedia Care. Selanjutnya ada ikon dan simbol. Salah satu bagian terpenting dari website adalah ikon atau simbol. Ikon berguna untuk membantu user memahami suatu menu atau konten dalam suatu web. Misalnya dalam web Tokopedia terdapat ikon toko dengan label buku toko yang mengartikan menu tersebut untuk membuka toko baru. Selain ikon tersebut, masih banyak lagi ikon-ikon yang terdapat dalam website Tokopedia. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlan Saputri dengan NIM 23650005. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi kami, yaitu materi terakhir, dan di materi yang akan saya bawakan adalah mengenai customer care atau Tokopedia Care dan kelebihan ataupun kekurangan dari website Tokopedia. Baik, langsung saja pada materi. Yang pertama itu customer care atau Tokopedia Care merupakan suatu tempat untuk meminta bantuan atau mencari solusi jika terjadi kesalahan atau troubleshoot dalam penginputan data sistem yang terdapat pada website Tokopedia. Nah, di sini maksudnya dia seperti sistem help desk, yaitu sistem penolong, di mana jika terjadi kesalahan kita bisa bertanya pada
bagian sistem ini untuk mendapatkan penjelasannya lebih lanjut. Materi berikutnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari website Tokopedia itu fitur websitenya itu sendiri, yang dimana dia menggunakan fitur antarmuka, dan di sini dia memudahkan antara Tokopedia maupun customer dengan mengunjungi websitenya. Di sini akan menampilkan semua barang-barang ataupun semua produk yang ada di bagian website Tokopedia ini. Nah, selain itu di fitur ini juga maksudnya di sini di bagian website Tokopedia ini juga ada yang namanya user sebagai customer bisa mengecek barang-barangnya di bagian keranjang barang. Nah, di sini maksudnya keranjang barang ini sebagai tempat penyimpanan barang sementara di mana pelanggan atau customer menyimpan semua produk yang ingin dibeli. Jika ada produk yang tidak ingin dibeli, maka bisa di-cancel di bagian keranjang barang. Tidak perlu dilakukan pembelian. Di sini sebagai penyimpanan untuk penyimpanan barang. Intinya itu. Ya. Untuk kekurangannya sendiri yaitu terdapat pada bagian language atau bahasa, di mana tata letak perubahan bahasa ini diletakkan pada bagian bawah, yang seharusnya di sini disarankan pada harus terdapat pada bagian atas. Nah, sejujurnya ini saya kurang tahu, tapi jika ini untuk mempermudah, maka boleh saja untuk diganti pada tata letaknya bagian atas agar lebih mempermudahkan bagi para customer jika terjadi pemilihan bahasa yang tidak sesuai dengan apa yang mereka masuki. Karena Tokopedia ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi ada di bagian belahan negara lain. Itu tergantung dari jangkauan website ataupun kerjasama antara perusahaan dari Tokopedia ini dengan negara-negara ataupun produk luar negeri lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, saya memohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Baik, itulah demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun materi yang tidak jelas ataupun materi yang kami bawakan tidak dapat disampaikan dengan benar kepada penonton, kami mengucapkan mohon maaf, dan saya akan mengakhiri presentasi kami dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi, dan terima kasih telah menonton.